Mutiara Hitam, Jilid 9 bagian 2. Qiang Liong yang sedang dicium itu lalu memegang kedua pundak Po Leng In dan mendorongnya agak menjauh. Ia memandang wajahnya penuh selidik dan bertanya, suaranya keras. Apa kau bilang? Diculik untuk, kau maksudkan? Ya, Koko, Ikin Hoan Jue atau ganti urat pindahkan sumsum. Celaka, mari kita cepat-cepat menolongnya. Setelah berkata demikian, Qiang Liong menyambar lengan Po Leng In, dan secepat terbang mereka berdua lalu lari menuju ke tempat persembunyian Xiang Mo Xin Ni dan Bo Le Kausu. Qiang Liong bukan tidak maklum bahwa ia sedang menuju ke tempat yang amat berbahaya, seperti Goa Singa dan Telaga Naga, akan tetapi mendengar akan bahaya yang mengancam Han Qi, ia tidak pedulikan itu semua. Lebih-lebih lagi ketika di tengah jalan ia mendengar Po Leng In bercerita bahwa Bo Le Kausu adalah seorang tokoh tua yang percaya akan ilmu menambah semangat dan tenaga yang didapat dari gadis-gadis muda, maka tahulah ia malah petaka hebat sekali mengancam pula keselamatan Xiang Hui dan Xiang Kui. Yang dimaksudkan oleh Po Leng In tentang Ikin Hoan Jue memang merupakan latihan ilmu hitam yang amat keji. Untuk melatih ilmu ini guna memperdalam Hun Beng Tu Hoat yang mukjizat, diperlukan seorang anak laki-laki yang bertulang bersih dan berdarah murni. Xiang Mo Xin Ni yang melatih ilmu ini telah lama sekali mencari-cari dan entah sudah berapa banyaknya anak laki-laki menjadi korbannya, namun ilmunya masih kurang sempurna karena belum pernah ia mendapatkan seorang anak laki-laki yang benar-benar memenuhi syarat. Han Qi adalah putra Kam Busin dan Liu Hwe, dua orang yang berdarah pendekar, maka Han Qi merupakan seorang anak laki-laki yang benar-benar memenuhi syarat. Begitu melihat anak ini, Xiang Mo Xin Ni sudah menjadi girang sekali dan ia lalu menculik Han Qi. Ikin Hoan Jue dilakukan dengan cara yang amat mengerikan, yaitu perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, setiap hari anak itu akan disedot darah dan sumsumnya. Tidak disedot sekaligus sampai mati, melainkan sedikit demi sedikit sambil setiap hari diberi makan obat-obat penambah darah dan sumsum. Tentu saja akhirnya anak ini akan mati juga, karena selain kehabisan darah dan sumsum, terutama sekali karena hawa murni dalam tubuhnya sedikit demi sedikit tersedot keluar dan pindah ke tubuh orang yang melatih diri dengan ilmu hitam itu. Qiang Liong yang sudah pernah mendengar penuturan suhunya tentang pelbagai ilmu hitam, tentu saja menjadi ngeri dan mempercepat larinya untuk segera menolong tiga orang anak paman gurunya. Kalau perlu ia akan mempertaruhkan nyawanya. Kuilan lari sambil menggigit bibir, menahan tangis. Hatinya mengkal bukan main, ia marah, kecewa, duka dan penasaran. Ia telah bertemu dengan pendekar sakti suling emas dan makin kagumlah hatinya menyaksikan sepak terjang pendekar sakti itu. Makin banggalah hatinya bahwa pendekar sakti yang hebat itu, hebat kepandaiannya dan hebat pula orangnya, adalah kekasih ibu kandungnya. Akan tetapi, justru hal inilah yang selain mendatangkan kebanggaan hati, juga mendatangkan penyesalan, kekecewaan, kemarahan, dan penasaran. Kalau pendekar sakti ini kekasih ibu kandungnya, mengapa mereka saling berpisah? Mengapa suling emas meninggalkan ibu kandungnya yang menjadi Ratu Khitan? Dan mengapa pula ia menjadi anak Ratu Khitan? Kalau ibu kandungnya itu bukan istri suling emas, berarti dia adalah anak Ratu Khitan dengan orang lain. Alangkah akan bahagia hatinya kalau suling emas menjadi suami ibu kandungnya. Ia berayah suling emas, alangkah hebatnya. Dan sebaliknya, kalau suling emas itu bukan bekas kekasih ibunya, tentu ia akan suka menjadi sahabatnya, sahabat baik. Kuilan menghela napas panjang dan berhenti lari, menghempaskan dirinya di atas rumput. Ia sudah berlari lama dan jauh, lega bahwa pendekar sakti itu tidak mengejarnya karena kalau mengejarnya, ia tidak tahu bagaimana akan dapat melarikan diri. Hatinya tertarik sekali oleh suling emas. Ia sendiri merasa heran mengapa begitu. Dalam pandangannya, suling emas yang sudah tua dan yang rambutnya sudah bercampur uban itu lebih menarik dan menyenangkan daripada orang-orang muda gagah perkasa yang pernah ditemuinya. Lebih menarik daripada Yu Xiang Qi si pengemis muda yang halus, lebih menang daripada Tang Hao Lem yang berandalan dan lucu, lebih hebat daripada Xiang Kuan Li yang gagah dan tampan. Alangkah akan senangnya melakukan perjalanan bersama suling emas, tentu akan terasa aman dan tenteram di samping seorang pendekar yang demikian saktinya, sebagai seorang sahabat baik. Atau sebagai anak, atau murid. Ah, tapi dia sudah menghina ibuku. Katanya dia kakak angkat ibu kandungku yang menjadi ratu di Khitan, akan tetapi juga sebagai kekasih, tentu kekasih yang tidak setia, buktinya ibuku telah ditinggalkannya. Kuilan meloncat bangun, membanting-banting kakinya lalu berjalan pergi. Ia akan mencari ibunya ke Khitan dan bertanya tentang suling emas.
Kemudian ia teringat akan Tang Hao Lem dan seketika wajahnya yang muram menjadi berseri gembira. Tak mungkin ia bermuram kalau teringat kepada si berandal itu. Bagaimana Hao Lem dapat muncul ketika ia hendak menolong Po Leng In dari tangan Butek Siu Lem? Dan ketika ia dibawa lari Tai Le Kao Ong, kemana perginya si berandal itu? Sambil bertanya-tanya arah perjalanan ke Khitan, Quilan melanjutkan perjalanannya dan beberapa hari kemudian, ia melihat banyak orang menunggang kuda memasuki sebuah dusun yang ramai. Karena Quilan juga bermaksud menuju ke dusun itu yang menurut keterangan adalah dusun Cicung yang terletak di tepi sungai, maka ia pun mempercepat langkahnya memasuki dusun itu. Debu masih mengebul di atas jalan yang baru saja dilalui rombongan orang sebanyak belasan orang tadi. Hati Quilan tertarik karena ia melihat betapa seorang di antara mereka di dahinya terhias mutiara. Seorang anggota Tian Liong Pang, seorang di antara 12 Kep Ji Liong. Mau apakah orang-orang Tian Liong Pang itu datang ke tempat ini, pikirnya. Ia tahu bahwa kalau bertemu dengan mereka tentu akan terjadi keributan, akan tetapi tentu saja Quilan tidak takut. Ia bukan mencari perkara, melainkan ia bermaksud melanjutkan perjalanan dengan perahu melalui sungai di dusun itu. Untuk memenuhi maksudnya, ia tidak peduli apakah ada setan atau iblis yang menghadangnya. Dusun itu ternyata ramai karena merupakan pelabuhan perahu-perahu yang berlayar di sepanjang sungai. Di dekat pantai terdapat sebuah kelenteng. Quilan merasa heran karena tidak melihat belasan orang Tian Liong Pang tadi di dalam dusun. Apakah mereka itu hanya lewat saja di dalam dusun lalu melanjutkan perjalanan melalui pintu sebelah sana? Mungkin sekali dan ia tidak peduli, juga tidak bertanya-tanya tentang mereka. Karena dusun itu banyak dilewati orang-orang asing yang melakukan perjalanan, dan karena pada masa di mana perang selalu mengancam daerah perbatasan, maka semua orang, juga wanita-wanita, membawa pedang. Maka munculnya Quilan tidaklah amat mengherankan orang. Kalau orang memandangnya, adalah karena terpesona oleh kecantikannya saja, bukan mengherankan pedangnya dan kejanggalan seorang wanita muda melakukan perjalanan sendirian saja. Quilan yang tidak bermaksud menginap di dalam dusun ini langsung pergi ke pantai untuk mencari perahu. Dalam perjalanan mencari perahu inilah ia lewat di depan kuil dan melihat 3 huruf Ban Hok Tong di depan kelenteng, juga melihat beberapa orang Wesio sibuk melayani orang-orang yang bersembahyang di kelenteng. Sebetulnya Quilan tidak akan mempedulikan kelenteng ini, akan tetapi tiba-tiba ia mendengar ringkik kuda di sebelah belakang kelenteng, sehingga hatinya tertarik dan teringatlah ia akan belasan orang Tian Liong Pang tadi. Agaknya mereka itu tadi masuk ke dalam kelenteng ini, pikirnya. Mengapa orang-orang Tian Liong Pang yang jumlahnya belasan, orang itu bermalam di dalam sebuah kelenteng? Peduli amat dengan mereka. Akhirnya ia berkata dalam hati dan kembali melangkahkan kaki meninggalkan depan kelenteng menuju ke pelabuhan di mana terdapat banyak perahu-perahu besar kecil dan kesibukan orang-orang yang mengangkut dan membongkar muatan. Mereka yang sibuk di pelabuhan itu semua adalah laki-laki dan mulailah Quilan dihujani pandang mata yang seolah-olah hendak menelannya bulat-bulat. Di dalam dusun seperti itu memang jarang terdapat wanita cantik seperti Quilan dan kalaupun ada di antara para tamu, mereka itu tidak datang seorang diri dan secara berterang seperti ini, memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memandangnya. Quilan tidak peduli dan selagi ia hendak bertanya untuk mencari perahu sewaan, tiba-tiba terdengar bentakan keras, "Minggir! Hei, kau, minggir!" 2 orang laki-laki tinggi besar berjalan cepat dan mendorong seorang yang sedang sibuk bekerja untuk membuka jalan. Para pekerja itu adalah orang-orang kasar yang kuat, maka mereka menjadi marah. Seorang di antara nelayan yang kena dorong hampir jatuh tertimpa keranjang ikan yang dipanggulnya. Segera ia meloncat bangun. Dari mana datangnya 2 ekor kerbau? Akan tetapi hanya sampai di situ ia dapat membuka mulut karena seorang di antara 2 laki-laki tinggi besar itu sudah mengayun kakinya dan si nelayan terlempar jatuh ke dalam sungai. 2 orang laki-laki tinggi besar itu berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, bertolak pinggang dan berkata, "Hayo, siapa lagi yang berani?" Melihat betapa seorang temannya sampai terlempar ke sungai, 4 orang nelayan menjadi marah. Mereka ini juga tinggi besar dan kuat. Sambil memaki mereka ini serentak maju menyerang. Akan tetapi begitu 2 orang itu menggerakkan kaki kanannya, terdengar jerit-jerit kesakitan dan 4 orang nelayan itu pun jatuh tersungkur dengan hidung berdarah dan muka meringis kesakitan. Demikian cepat gerakan 2 orang tinggi besar ini sehingga mereka tidak tahu bagaimana mereka tadi dapat dirobohkan. Masih ada lagi, mereka berdua menantang dan semua nelayan menjadi gentar. Seorang di antara mereka yang sudah tua segera maju dan mengangkat kedua tangan memberi hormat.
Maafkan kami, Tuan. Apakah yang dapat kami lakukan untuk Jiwi atau Anda berdua? Dan karena tidak mengenal orang gagah, maafkan kelancangan kawan-kawan kami. Apakah yang Jiwi kehendaki? Dua orang laki-laki tinggi besar yang usianya 40-an tahun itu tersenyum menyeringai, tampak puas dan bangga. Setelah memandang ke sekeliling lalu berkatalah seorang di antara mereka yang brewok. Sediakan perahu yang bercat merah itu untuk kami. Besok pagi-pagi kami pakai. Dia menuding ke arah sebuah perahu kosong. Perahu itu bercat merah dan kelihatan memang paling baik di antara perahu-perahu yang berlabuh di situ. Perahu itu masih baru, agaknya belum lama diturunkan di sungai. Ah, Jiwi hendak menyewa perahu? Baiklah, akan tetapi perahu merah itu tak mungkin dapat disewakan karena besok akan dipakai mengantar pengantin. Apa kau bilang? Kami berani bayar sewanya dan siapapun juga tidak boleh mendahului kami. Pendeknya, sediakan perahu itu besok pagi-pagi, kalau tidak, kau yang akan kami lemparkan ke dalam sungai. Nelayan tua itu menjadi pucat wajahnya, akan tetapi sambil membungkuk-bungkuk ia berkata, baik, baik, dan sewanya. Berapapun akan kami bayar? Kami hendak memeriksanya dulu. Dua orang tinggi besar itu diantar oleh nelayan tua menuju ke perahu cat merah. Mereka melangkah masuk dan, tercenganglah mereka melihat Kuilan sudah duduk di dalam perahu itu sambil tersenyum manis. Kiranya Kuilan yang tadi mengikuti percekcokan menjadi tak senang dengan sikap dua orang itu, maka diam-diam ia lalu memasuki perahu cat merah yang dipilih oleh dua orang itu secara paksa. Mau apa kalian berdua longak-longok seperti monyet dan tanpa izin memasuki perahu yang sudah kusewa ini? Kata Kuilan sambil tersenyum mengejek. Sejenak dua orang tinggi besar itu tertegun. Mereka kagum akan kecantikan gadis dalam perahu dan mendengar bentakan itu, mereka terkejut dan saling pandang. Kemudian seorang di antara mereka yang brewok tadi dapat menenangkan hatinya lalu menoleh kepada nelayan tua yang juga bengong terlongong. Paman tua, apakah ini yang akan menjadi pengantin? Cantik benar, Bu. Bukan dia, saya tidak mengenalnya. Nona, siapakah kau dan mau apa kau di sini? Paman tua, aku lebih dulu memasuki perahu ini, berarti aku lebih dulu menyewanya. Dua orang kasar seperti monyet ini boleh mencari perahu lain untuk disewa atau mereka ini boleh terjun ke air. Pada waktu itu, dua orang tinggi besar tadi sudah melihat gagang pedang di pinggang Kuilan dan ketika melihat sebuah mutiara hitam bersinar di gagang pedang itu, mereka terkejut. Mutiara hitam, teriak mereka sambil mencabut golok. Kiranya orang-orang Tian Liong Pang yang tak kenal mampus, seru Kuilan tanpa bangkit dari tempat duduknya. Melihat gerakan dua orang yang menerjangnya ini, Kuilan memandang rendah. Saat mereka sudah menubruk maju diikuti teriakan kaget dan ngeri dari kakek nelayan, secepat kilat kedua kaki Kuilan bergerak menendang ke depan. Ia menggunakan kedua tangan untuk menekan papan perahu sehingga kedua kakinya dapat melakukan tendangan sekaligus. Tepat sekali ujung kedua sepatunya mencium sambungan lutut dua orang lawan itu. Krek, terdengar suara dan sambungan lutut kanan mereka terlepas. Tentu saja mereka itu seketika ambruk, dan sebelum tubuh mereka menyentuh papan perahu, kembali kedua kaki Kuilan bergerak, kini mendorong dada mereka. Tak dapat dicegah lagi tubuh dua orang laki-laki tinggi besar itu terlempar masuk ke dalam sungai. Biarpun bagi Kuilan peristiwa ini biasa saja, namun bagi para nelayan merupakan hal yang amat hebat. Hampir mereka tak dapat percaya betapa hanya dengan dua buah kaki yang kecil mungil, tanpa menggerakkan tangan dan tanpa bangkit dari tempat duduknya, gadis remaja cantik manis itu mampu melemparkan dua orang lawan kuat ke dalam sungai dengan tulang lutut terlepas sambungannya. Mereka bersorak-sorai dan mentertawai dua orang laki-laki tadi yang kini dengan susah payah berenang ke tepi sungai. Lenyaplah kegagahan mereka berdua yang terpaksa harus pergi dengan sebelah kaki meloncat-loncat sambil menyumpah-nyumpah. Seketika Kuilan dirubung para nelayan yang kagum. Mereka berbondong menawarkan perahu mereka untuk mengantar gadis ini melakukan pelayaran ke utara, akan tetapi Kuilan tersenyum dan berkata, aku hanya membutuhkan sebuah perahu, dan karena yang kupilih perahu merah ini, maka perahu inilah yang akan kusewa. Sudah, kalian pergilah, aku ingin mengasuh. Pada saat itu, seorang nelayan datang berlari-lari dan melaporkan kepada Kuilan bahwa dua orang tinggi besar itu lari terpincang-pincang ke dalam kuil Ban Hok Tong. Harap Nona hati-hati, bahaya besar mengancam. Kiranya dua orang itu temannya banyak sekali dan galak-galak. Tak perlu melayani mereka, tapi harap Li Hiap atau pendekar wanita sudi mengasihani kami, kata nelayan tua. Li Hiap sudah menyaksikan sendiri betapa mereka itu ganas dan kejam terhadap kami.
Kalau Li Hiap pergi dari sini, tentu kamilah yang akan dijadikan korban untuk melampiaskan kemarahan mereka. Huh, apa peduliku? Kui Lan mendengus. Memang ia tidak suka mengacuhkan urusan orang lain yang tiada sangkut pautnya dengan dirinya. Tapi, semua ini terjadi gara-gara Li Hiap merobohkan dua orang itu, si nelayan tua menyambung. Saya mendengar bahwa seorang gagah sekali berbuat berani menanggung segala akibatnya. Cukup, Kui Lan membentak marah. Aku tunda perjalananku sampai besok dan kalian lihat, malam ini akan kuhajar abis mereka itu. Setelah berkata demikian, Kui Lan merebahkan dirinya di atas papan perahu, dan para nelayan bubaran dengan hati lega, akan tetapi juga masih khawatir. Menurut penyelidikan mereka, jumlah pendatang di kelenteng itu ada belasan orang dan para wesio di Ban Hok Tong sendiri kelihatan takut menghadapi mereka. Bagaimana kalau pendekar wanita muda ini sampai kalah? Tentu mereka akan mendapat bagian pahit pula. Betapapun juga, karena harapan mereka bergantung kepada kesanggupan Kui Lan, mereka lalu melayani gadis ini dengan hidangan dan minuman yang diterima oleh Kui Lan dengan hati gembira. Benar juga, pikirnya, dia harus bertanggung jawab. Apalagi jelas rombongan Tian Liongpang itu tidak akan membiarkan ia lolos begitu saja. Daripada menghadapi mereka di atas air sungai yang pernah membuat ia hampir tewas dahulu, lebih baik sekarang menghadapi mereka di darat. Turun tangan di waktu siang hanya akan menimbulkan geger di dalam dusun ini, maka lebih baik malam nanti turun tangan menghajar mereka dan mengusir mereka dari dalam dusun. Dengan pikiran ini, legalah hati Kui Lan dan setelah makan kenyang, ia pun tidur di atas perahu dengan nyenyaknya. Malam itu terang bulan, tiada awan mengotori udara, sehingga sinar bulan sepenuhnya menerangi bumi. Bagaikan seekor burung hantu, tubuh Kui Lan berkelebat di antara sinar bulan. Dengan pedang terhunus di tangannya, gadis perkasa ini meloncat ke atas genteng kuil Ban Hok Tong, mendekam di atas wuwungan dan mengintai ke bawah. Sunyi sepi di kelenteng itu. Pikirnya geram, tentu mereka siap sedia menyambutku, dan sudah siap memasang jebakan. Akan tetapi, ia tidak menjadi gentar. Dengan gerakan yang lincah sekali ia lalu berlari di atas genteng, sengaja memberatkan tubuhnya sehingga menimbulkan bunyi pada genteng agar musuh muncul menyerangnya. Namun tidak terjadi apa-apa dan Kui Lan terus berlari menuju ke belakang. Dari atas genteng di belakang bangunan ia dapat melihat halaman belakang yang luas dan terkejutlah ia ketika melihat beberapa orang wesio sudah menjadi mayat berserakan di halaman itu. Seorang laki-laki yang mengempit tongkat membungkuk dan agaknya memeriksa mayat-mayat itu seorang demi seorang. Kui Lan menjadi heran sekali, tidak mau sembarangan turun tangan. Siapakah laki-laki itu dan mengapa pula wesio-wesio itu tewas? Kemana perginya orang-orang Tian Liongpang? Tentu laki-laki itu yang membunuh para wesio, dan siapa lagi orang itu kalau bukan seorang di antara anggota dari Tian Liongpang. Kui Lan mengeluarkan jarumnya dan sekali tangannya bergerak, sinar hijau menyambar ke arah leher orang yang sedang memeriksa mayat-mayat itu. Akan tetapi, Kui Lan terkejut melihat orang itu tanpa menoleh mengibaskan tangannya sehingga jarum-jarum itu runtuh oleh lengan bajunya yang lebar. Kemudian, lebih kaget lagi Kui Lan ketika mendengar orang itu berkata, "Kui Lan Xiaomoy, kau turunlah. Jarum-jarummu sudah terlalu banyak membunuh orang tak berdosa." Kui Lan mengenal suara ini dan ketika orang itu kini berdiri sambil membalikkan tubuh, ia mengenal wajah yang tampan itu. Yu Xiangqi, cepat ia melayang turun sambil membawa pedangnya. Pemuda itu memang Yu Xiangqi yang mengempit tongkatnya. Kaping bututnya tergantung di belakang punggung. Kalau Kui Lan berseri wajahnya karena pertemuan yang tak terduga-duga ini, sebaliknya Yu Xiangqi memandang dengan wajah keruh dan sepasang matanya memandang penuh teguran. Kenapa mereka? Kui Lan, betapapun kagum hatiku terhadapmu, namun sungguh aku kecewa dan menyesal melihat sepak terjangmu yang terlalu ganas. Kau terlalu mudah membunuh orang sehingga kadang-kadang kau tidak segan-segan membunuh orang-orang tak berdosa seperti mereka ini. Kui Lan, aku tidak percaya kau memiliki dasar yang ganas dan... apa-apaan ini tiada hujan tiada angin suaramu menyambar-nyambar laksana kilat bergeluduk. Xiangqi, apa maksudmu memberi kuliah kepadaku? Kui Lan memotong dengan marah. Sepasang matanya kini menyambar seperti api, penuh selidik ke arah wajah yang tampan itu. Akan tetapi, Xiangqi tidak mundur. Wajahnya tetap muram dan suaranya tetap kering. Kui Lan, kalau kau membasmi dan membunuhi orang-orang jahat, aku masih dapat mengerti. Akan tetapi wesio-wesio ini, bukankah mereka itu orang-orang yang menjalani hidup suci, sama sekali tidak jahat dan tidak berdosa? Mengapa kau membunuh mereka ini secara keji?
Apa sebabnya kau membunuh 4 orang Wesio pengurus kuil Ban Hoktong ini? Sungguh aku tidak mengerti. Apa kau bilang? Kuilan kembali memotong. Kalau kau tidak mengerti, aku lebih tidak mengerti lagi akan sikapmu yang aneh ini. Gilakah engkau, Siang Qi? Kau menuduh yang bukan-bukan. Aku tidak membunuh Wesio-Wesio itu. Kalau aku membunuh mereka, perlu apa aku takut mengaku padamu? Siang Qi terheran, kini dialah yang menatap wajah gadis itu yang cantik jelita tersinar cahaya bulan, penuh selidik. Ah, mengapa kau menyangkal? Mereka itu kau bunuh, Siang Qi. Tak usah banyak cerewet. Kalau kau memang ingin memusuhiku, jangan kira aku takut. Tak perlu menggunakan alasan yang bukan-bukan, tuduhan dan fitnah yang bukan-bukan. Kalau memang kau hendak menantang, hayo, aku sudah siap. Setelah berkata demikian, gadis ini meloncat mundur, pedangnya siap di depan dada dan ia sudah memasang kuda-kuda, matanya mencorong seperti mata harimau. Akan tetapi, Siang Qi tidak melayaninya, bahkan pemuda ini kelihatan melongo, terheran dan ragu-ragu. Kuilan, aku sama sekali tidak menuduh yang bukan-bukan. Ada buktinya, aku mengenal jarum-jarum hijaumu yang lihai, yang kau pergunakan untuk menyerangku tadi. Kau lihat, 4 orang Wesio itu semua tewas karena jarum-jarum hijaumu. Lihat baik-baik leher mereka, kagetlah Kuilan. Kemarahannya lenyap seketika terganti keheranan yang amat sangat. Ia lalu meloncat, mendekati 4 mayat itu dan berjongkok memeriksa. Alangkah heran dan kagetnya ketika melihat betapa leher 4 mayat itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda keracunan yang hanya dapat ditimbulkan oleh jarum-jarum hijaunya. Hati gadis ini menjadi penasaran. Ia menggunakan ujung pedangnya, menusuk dan mengorek keluar sebatang jarum dari leher mayat. Aih, aneh sekali, ia berseru ketika melihat jarum hijau di ujung pedangnya. Jarum itu serupa benar dengan jarumnya dan warna hijau itu tak salah lagi adalah racun bunga hijau yang ia pergunakan untuk meracun jarum-jarumnya. Inilah jarumnya, tak salah lagi. Ia bangkit berdiri, wajahnya berubah. Melihat wajah gadis ini, Siang Qi mulai percaya. Kuilan, agaknya ada orang yang mencuri jarum-jarummu dan mempergunakannya untuk membunuh Wesio-Wesio ini, katanya sambil maju mendekat. Kuilan menggeleng kepala dan mengingat-ingat. Tak mungkin, katanya kemudian penuh keyakinan. Jarum-jarumku tidak pernah terpisah dari badan, selalu berada di saku dalam bajuku. Siapa dapat mencurinya? Akan tetapi buktinya, Wesio-Wesio ini tewas karena jarum-jarum hijau. Benar, tak dapat disangkal lagi. Pantas saja kau menuduh aku. Maafkan aku, Kuilan. Aku kebetulan lewat di sini. Karena curiga terhadap rombongan orang-orang Tian Liongpang, lalu mengikuti secara diam-diam. Aku tahu akan perbuatanmu menghajar orang-orang Tian Liongpang di sungai siang tadi. Akan tetapi karena aku sedang menyelidiki mereka, aku menyembunyikan diri. Malam ini aku datang menyelidik, melihat Wesio-Wesio ini sudah tewas dan orang-orang Tian Liongpang tidak kelihatan seorang pun di sini. Tentu ada hubungannya antara mereka dengan kematian para Wesio ini. Yu Siang Qi mengerutkan keningnya yang tebal, aku meragukan hal ini, Kuilan. Kalau mereka yang membunuh Wesio-Wesio ini, mengapa menggunakan jarum-jarummu atau lebih tepat lagi, jarum-jarum yang serupa dengan jarum-jarummu? Mari kita kejar mereka. Kuilan mengangkat mukanya dan sepenuhnya muka itu kini tertimpa sinar bulan. Alangkah cantik jelita muka ini. Siang Qi meramkan mata dan menarik napas panjang sambil menekan isi dada yang bergerak-gerak. Mengapa? Mereka sudah membunuh Wesio-Wesio tak berdosa, kata Siang Qi sewajarnya. Bukankah wajar seorang pendekar menjadi marah melihat pembunuhan atas orang-orang tak berdosa? Bukan urusanku. Aku tidak mengenal Wesio-Wesio ini, jawab Kuilan seenaknya. Kerut di kening Siang Qi makin mendalam. Ia kagum akan kecantikan dan kelihayan gadis ini, namun kecewa melihat sikap dan wataknya. Akan tetapi mereka telah menggunakan senjata rahasia seperti milikmu, itu berarti mencemarkan nama baikmu. Siapa tahu mereka sengaja memalsukan senjatamu. Justru karena itu aku tidak mau mengejar. Mereka tentu melakukan hal ini menurut rencana dan tentu mereka akan datang mencari aku kalau tiba saatnya. Aku mau menanti di perahu dan kalau sampai besok mereka tidak datang, aku akan melanjutkan perjalananku. Kemana? Ke utara. Wajah Yu Siang Qi berseri. Mengapa begini kebetulan? Aku pun hendak ke utara. Benarkah? Kuilan kurang percaya, menyangka bahwa pemuda ini mencari-cari alasan untuk melakukan perjalanan bersamanya. Mengapa tidak? Aku hendak mencari suling emas.
Berdebar jantung Kui Lan mendengar ini. Kenapa mencari ke utara? Menurut laporan anak buahku, Luo Qianwei itu menuju ke utara. Ada kepentingan besar sekali yang memaksa aku mencarinya ke utara. Kui Lan melamun. Suling emas ke utara, hendak bertemu ibu kandungnya, Ratu Hitan. Kalau kau tidak keberatan, kita dapat melakukan perjalanan bersama. Kui Lan tersenyum. Mengapa keberatan? Asal kau tidak lagi menuduh aku dengan fitnah yang bukan-bukan seperti tadi. Maafkan aku sekali lagi, Xiao Moi. Yu Xiangqi menjura dan Kui Lan tertawa geli. Mari ke perahuku. Kuharap saja mereka akan muncul agar enak kita berdua mengganyang mereka di perahu. Namun, Yu Xiangqi tidak segembira Kui Lan. Hatinya tetap merasa gelisah dengan munculnya hal yang merupakan teka-teki ini. Siapa pembunuh Wesio-Wesio itu? Andai kata orang-orang Tian Liongpang, apakah maksudnya? Namun ia tidak sempat bicara lagi karena Kui Lan sudah berkelebat dan meloncat jauh dari tempat itu. Cepat ia mengejar dan sebentar saja mereka sudah berada di perahu cat merah yang disewa Kui Lan. Aku mau tidur, kata Kui Lan dan terus saja ia tidur telentang di atas papan perahu berbantal bungkusan pakaiannya. Sejenak Xiangqi tertegun memandang tubuh yang melintang di depannya, kagum bukan hanya oleh keindahan bentuk tubuh, juga oleh sikap yang demikian polos dan wajar. Ah, ada remaja yang jujur dan bersih, tidak berpura-pura, liar seperti bunga mawar hutan, pikirnya terharu.